Ada seorang hamba, kata Nabi, ibadahnya Masya Allah, baca tasbihnya banyak, sholat malamnya banyak, puasanya rajin, haji Masya Allah, saban tahun dia berangkat, umroh, luar biasa. Ini hamba ibadahnya Masya Allah. Jangan ditanya ngaji di mana majlis dia hadir, di mana ada ulama punya majlis zikir dia datang. Amalan ini dibawalah oleh malaikat hafadzah, malaikat raqib dan atid yang mencatat amal-amal kita, dibawa naik ke langit, mau dilaporkan kepada Allah sebagai pelaporan harian, ada pelaporan mingguan, ada pelaporan tahunan. Itulah malam nisfu Sya'ban. Ini dibawa naik ke langit pertama. Itu malaikat memuji-muji ini amalan, solatnya, puasanya, tasbihnya, doanya, tahlilnya, tahmidnya, takdisnya, dan macam-macam. Luar biasa dipuja-puji oleh malaikat. Di langit pertama tuh malaikat pertama girang, senyum melihat amalan. Subhanallah, ni orang ibadahnya. Di langit pertama pada girang malaikat ngelihat ibadah si hamba ini, sampai lolos langit pertama, dikawal oleh malaikat menuju langit kedua. Di langit kedua pun juga lolos, dipuja-puji oleh malaikat langit kedua. Sampailah terus naik langit ketiga, dipuja-puji sama malaikat langit ketiga. Cakep ini orang ibadahnya, cakep. Namun pada waktu naik langit keempat, itu security door-nya di langit keempat bunyi nit, dia bunyi. Kata malaikat langit keempat, kagak bisa terus. Kata malaikat hafadzah, ni orang ibadahnya cakep. Malaikat langit pertama aja muji, malaikat langit kedua juga menyanjung, malaikat langit ketiga juga mengacungi jempol. Cakep, ngapa nggak boleh terus? Kata malaikat langit keempat, Anda ini tugasnya nyatet, tapi saya ini ditugasi oleh Allah untuk jaga langit keempat. Memang ada apa ini amalan ini orang? Kata malaikat langit keempat, udah buang aja amal. Kamu gak bisa terus, buang. Lemparin sama muka yang ngerjain, lemparin sama punggungnya, lemparin sama perutnya. Udah buang aja sama dia. Emang ada apa? Ini bunyi, nggak bisa untuk terus. Iya, apa amalannya? Amalan itu tidak diterima sama Allah. Kata Nabi, salasun muhlikat, ada 3 amalan itu membinasakan sifat itu. Ada 3 sifat bisa membinasakan ibadah yang dikerjakan oleh kita jadi hancur lebur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-Ghazali rahimahullah, wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyayikhina amin. Qala
bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tas'adul hafazatu bi amalil abdi, dan naiklah oleh malaikat hafazah dengan membawa amalan seorang hamba Allah. Yazhu kama yazhul kawkabud durriyu, yang bersinar amalan itu sebagaimana bersinarnya oleh bintang yang bercahaya. Walahu dawiyun min tasbihin wa salatin wa siyamin wa hajjin wa umratin, dan bagi amalan tersebut ada suara menderu daripada tasbih, solat, puasa, haji dan umrah, hatta yujawizu bihi ila sama'ir rabi'ati, sehingga melewati malaikat hafadzah dengan membawa amal tersebut menuju langit yang keempat. Fayaqulu lahumul malakul muwakkalu biha qifu wadribu bihadzal amal wajha sahibihi wa dhahrahu wa batnah. Maka berkata bagi mereka malaikat hafadzah oleh malaikat yang ditugasi dengan langit keempat, berhentilah kalian dan lemparkan oleh kalian amalan ini pada wajah yang punyanya, punggung dan perutnya. Ana sahibul ujubi, adapun aku yaitu malaikat penunggu ujub. Amaroni Rabbi an la ada'a amalahu yujawizuni ila ghairi, telah memerintah padaku oleh Tuhanku agar bahwa tidak membiarkan aku akan amalannya dia, si hamba melewati amalan itu akan daku ila ghairi, kepada selainku. Innahu kana idza amila amalan adkhalal ujba fihi, sesungguhnya si hamba itu adalah ia, yaitu apabila beramal ia dengan satu amalan perbuatan, maka memasukkan ia akan bangga-bangga diri pada amalan tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Segini saudara sekalian yang mulia, sebagaimana penjelasan yang lalu, malam hari ini kita masih membahas satu hadis yang amat sangat panjang, diriwayatkan oleh Imam Ibnul Mubarak di dalam kitabnya Az-Zuhud dari gurunya Khalid bin Ma'dan. Khalid bin Ma'dan dari gurunya sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa setiap langit, dari langit 1 sampai langit 7, ada malaikat yang memiliki tugas khusus dalam setiap langit. Ibadah yang kita kerjakan, masing-masing ada malaikat yang jaga, yang nungguin masing-masing. Maka saudara sekalian, ketika seorang hamba beribadah, apakah baca tasbih kayak sekarang nih 10 terakhir daripada 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah, yaitu bulan-bulan istimewa dalam Islam. Banyak amalan yang harus dikerjakan oleh kita. Ada puasa,
puasa 10 pertama Dzulhijjah yang ganjarannya kalau kita puasa dari mulai Sabtu kemarin sampai terus hari Minggu mendatang, ganjarannya sama dengan puasa setahun per harinya. Bahkan kalau tanggal 9 yakni hari Arafah sama dengan dapat ganjaran ibadah 10.000 tahun. Ganjarannya besar. Ada juga solat malam. Apakah solat tasbih, apakah solat istighfar, apa tahajud, bila kita kerjakan saban malam 2 rakaat saja, maka sama dengan ibadah pada Lailatul Qadar. 10 pertama Dzulhijjah lebih tinggi di mata Allah dibanding 10 terakhir Ramadan, di mana 10 terakhir Ramadan ada Lailatul Qadar kecil, yang gede adalah 10 pertama Dzulhijjah. Maka dia diisi dengan salat malam, diisi dengan bertasbih, berzikir, semacam membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli lamhatin wa nafasin adada mawasi' ilmullah. Banyakin di 10 pertama bagus, banyakin baca la ilaha illallah adadal layali wasyuhur, la ilaha illallah adadal ayyami wad duhur, la ilaha illallah adada ad'afil ujur, la ilaha illallah adada amwajil buhur, la ilaha illallah adada syajari wal madar, la ilaha illallah adada makana wa ma yakun, la ilaha illallah ta'ala Allahu amma yusyrikun, la ilaha illallah adadal khalqi ajma'in, la ilaha illallah min yaumina hadha ila yaumidin, dan seterusnya. Ini amalan-amalan 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Apa dia baca doa, Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammad nabiyir rahmah, ya sayyidi ya Rasulullah inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati hadhihi lituqdali Allahumma fashawfiyya. Atau dia baca Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal, dan seterusnya. Amalan-amalan mulia. Apakah kita bertaubat yang benar, ataukah kita menyiapkan hewan kurban untuk Idul Adha bagi kita yang tidak ibadah haji? Tentu yang tertingginya ibadah haji. Ada seorang hamba, kata Nabi, ibadahnya Masya Allah, baca tasbihnya banyak, solat malamnya banyak, puasanya rajin, haji Masya Allah, saban tahun dia berangkat umroh, luar biasa. Ini hamba ibadahnya Masya Allah. Jangan ditanya ngaji di mana majlis dia hadir, di mana ada ulama punya majlis zikir dia datang. Amalan ini dibawalah oleh malaikat hafadzah, malaikat raqib dan atid yang mencatat amal-amal kita, dibawa naik ke langit, mau dilaporkan kepada Allah sebagai pelaporan harian, ada pelaporan mingguan, ada pelaporan tahunan. Itulah malam nisfu Sya'ban. Ini dibawa naik ke langit pertama. Itu malaikat memuji-muji ini amalan, solatnya, puasanya, tasbihnya, doanya, tahlilnya, tahmidnya, takdisnya, dan macam-macam. Luar biasa dipuja-puji oleh malaikat. Di langit pertama tuh malaikat pertama girang, senyum melihat amalan. Subhanallah, ni orang ibadahnya di langit pertama pada girang malaikat melihat ibadah si hamba ini, sampai lolos langit pertama, dikawal oleh malaikat menuju langit kedua.
di langit kedua pun juga lolos, dipuja-puji oleh malaikat langit kedua. Sampailah terus naik langit ketiga, dipuja-puji sama malaikat langit ketiga. Cakep ini orang ibadahnya, cakep. Namun pada waktu naik langit keempat itu security door-nya di langit keempat bunyi nit nit nit, dia bunyi. Kata malaikat langit keempat, kagak bisa terus. Kata malaikat hafadhani, orang ibadahnya cakep. Malaikat langit pertama aja muji, malaikat langit kedua juga menyanjung, malaikat langit ketiga juga mengacungi jempol. Cakep, ngapa nggak boleh terus? Kata malaikat langit keempat, Anda ini tugasnya nyatet, tapi saya ini ditugasi oleh Allah untuk jaga langit keempat. Emang ada apa ini amalan ini orang? Kata malaikat langit keempat, udah buang aja amal ini. Kamu gak bisa terus, buang. Lemparin sama muka yang ngerjain, lemparin sama punggungnya, lemparin sama perutnya. Udah buang aja sama dia. Emang ada apa? Ini bunyi, nggak bisa untuk terus. Iya, apa amalannya? Ini orang ujub. Ini orang ujub. Ada bangga diri, kagum sama diri sendiri, merasa hebat dirinya dibanding yang lain, hebat, merasa keren ibadahnya, ujub, kagum. Dia berkata, hebat gua tahajud 100 rakaat, hebat gua puasa saben hari, hebat gua baca tasbih 1000, hebat gua baca la ilaha illallah 12.000. Hebat, merasa hebat. Dan saya ini malaikat yang ditugasi oleh Allah bila orang itu ibadah lalu ada kagum diri sama ibadahnya, merasa hebat diri dalam hatinya, kagum, gua kayak begini hebat ya, bisa ya, yang kayak begini laksana anak muda, maranin rumah pacarnya. Dia bilang, kata pacarnya, tahu pulangnya bang, tahu, udah gua biasa main ke kampung-kampung sini, ke gang-gang udah biasa. Itu ngerasa hebat dia. Akhirnya habis nganterin tuh rumah ceweknya, pulang nyasar, dikejar-kejar anjing, mentok di tembok tinggi banget, anjing maranin. Akhirnya kelompatan juga, udah lompat, kata dia, hebat gua. Kalau hebat lompat lagi. Kalau hebat, yang hebat Allah bukan lu. Lu kagak ada hebatnya. Lu kalau nggak ngerasa hebat, lu lompat lagi, ulangi. Begitu. Lu ujub. Kalau kita ujub, amalan itu tidak diterima sama Allah. Kata Nabi, salasun muhlikat, ada 3 amalan itu membinasakan sifat itu. Ada 3 sifat bisa membinasakan ibadah yang dikerjakan oleh kita jadi hancur lebur. Salah satunya wa i'jabul mar'i binafsih, ujub, merasa hebat diri, merasa keren, merasa hebat, gua gitu loh, ada begitu dalam hatinya. Ini ibadah tidak diterima bila mana kita ada ujub di dalam hati kita. Ujub itu apa? Ujub itu an yasta'zimal abdu ala ibadatihi allati fa'alaha
ma'anisyani rabbihi alladhi waffaqahu alaiha. Ujub itu merasa hebat diri dari ibadah yang dikerjakan, lupa bahwa ada taufik dan hidayah yang Tuhan berikan kepada dirinya. Lupa ujub. Gimana gambaran ujub? Nih biar gampang lagi supaya kita bisa paham tentang ujub. Ada orang kaya raya, dia nyamperin kita. Kata si orang kaya ini bilang begini, "Bang, ini kunci." Kata kita, "Gua juga tahu itu kunci." "Bukan, ini kunci lemari duit yang ada di berangkas rumah saya warna merah. Ini kunci, lu pegang, lu datang ke rumah, lu buka tuh berangkas warna merah, di dalamnya duit semua, lu ambil tuh duit buat lu. Mau ngurban besok silahkan, mau belanja juga silahkan, buat lu." Lalu kemudian kita berangkat pegang kuncinya, lalu kita berangkat ke rumah orang kaya itu, kita lihatin berangkas mana yang warna merah, lalu ketemu, lalu kita buka dengan kunci yang dikasih, kita tarik, bener isinya duit ratusan ribu semua. Begitu, namanya udah merdeka. Kalau duit itu isinya patimura, namanya masih penjajahan. Kalau patimura masih penjajahan. Kalau patimura, kalau udah Soekarno Hatta berarti udah merdeka. Iya, kalau patimura masih pegang pedang, masih zaman penjajahan, belum merdeka. Emang berapa kalau patimura? Oh 1000. Oh 1000. Kita buka itu berangkas, bener ada duit muanya. Kata kita nih, hebat gua. Kata kita, hebat gua tuh namanya ujub. Hebat gua tuh namanya ujub. Mestinya hebat itu orang kaya. Begitu mestinya. Di mana letak hebatnya kita? Bila kemudian kunci udah dikasih, tinggal ngambil doang. Yang hebat mah yang ngasih kunci dan ngasih duit itu yang hebat. Kita mah nggak ada hebatnya, wong kunci udah ada, tinggal ngambil. Yang hebat mah yang punya kunci, yang ngasih kunci, berangkas duit sama kita, itu yang hebat. Kita mah nggak ada hebatnya. Di mana hebatnya kita? Orang barangnya udah dikasih, alatnya udah dikasih buat ngambil itu duit, kuncinya timbang ngambil doang, nggak ada hebat. Yang hebat mah yang ngasih kunci. Kalau kita kata hebat yang ngasih kunci, ini luar biasa, itu namanya syukur, namanya terima kasih. Tapi hebat gua namanya ujub. Begitulah kita berangkat dari rumah menuju Masjid Al-Abror. Kita ngaji, kata kita, hebat gua ngaji. Kagak ada hebatnya. Kaki dari Allah, kesehatan dari Allah, mata Allah yang kasih,
Begitu, badan seger Allah yang kasih, semuanya Allah yang kasih. Yang hebat mau Allah yang ngasih taufik dan hidayah ama kita, sehingga kita kuat duduk di majelis ilmu. Itu namanya syukur. Namanya kalau begitu. Kita ini tak ubahnya seperti roda sepeda. Yang namanya roda tidak boleh sombong, tidak boleh ujub. Kata roda, hebat gua muter, akan ditertawakan. Kagak ada hebatnya. Yang hebatmu yang ngegoes pedalnya. Bila pedal itu digoes, maka roda itu akan muter. Bila Allah berikan taufik dan hidayah, maka kita bisa kuat ibadah malam. Bila Allah ngasih taufik dan hidayah, bisa kita ngurban. Banyak yang duitnya lebih dari kita, tapi tiap tahun nyarinya kupon mulu, kupon. Kontrakan punya, ada nggak yang kayak begitu? Banyak nggak? Yang mana orangnya? Gitu. Kita dikasih mampu ngurban, padahal kita ngontrak. Ini Allah yang kasih taufik, bukan kita hebat. Banyak yang lebih kaya dari kita, tapi tidak mampu untuk ngurban. Tapi beli kontrakan bisa, beli motor NMAX bisa, yang harganya 30-an juta. Kambing enggak kebeli, nyarinya kupon mulu, kupon. Ini kita dikasih mampu ngurban, Allah ngasih taufik. Kalau tidak karena Allah beri taufik dan hidayah, kita enggak mampu ngaji. Kita bisa berangkat ke labror, Allah dorong kita punya hati. Kamu kudu masuk surga, kamu kudu ibadah bener. Itu ada pengajian, kamu kudu datang. Maka didorong di hati, kaki kita melangkah. Kaki kita melangkah. Ini bukan karena hebat, tapi karena Allah kasih taufik. Yang hebat Allah. Kita sedekah tiap Jumat, ngisi kotak amal. Itu bukan karena kita hebat, Allah kasih kita taufik dan hidayah. Banyak orang duitnya banyak, tapi kalau ada kotak amal Jumat pura-pura merem, udah lewat aja, baru melek lagi. Ada yang kayak begitu? Banyak nggak? Begitu saudara. Ini kita nggak boleh ujub. Ujub dosanya lebih gede dari sombong. Kalau sombong ada pembanding, hebatan gua dibanding dia, itu namanya sombong. Kalau ujub nggak ada siapa aja. Kata kita malam kuat tahajud 10 rakaat. Kata kita hebat gua, nggak ada menghina orang lain. Tuh mengata begitu dalam hati, rontok ibadah kita. Ganjaran barang dikit kagak ada. Kalau kita mengagumi diri sendiri, nggak ada kita hebatnya. Yang hebat itu Allah. Begitu kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari dalam hikamnya, beliau mengatakan, mata a'taka ashhadaka birrah wa mata mana'aka ashhadaka qahrah. Manakala Allah memberikan kita kemampuan ibadah, sedekah, salat, puasa, tasbih, haji, umroh, apa aja, itu Allah lagi nunjukin ama kita betapa baiknya Allah ama kita. Namun manakala kita tidak diberi oleh Allah, Allah lagi menunjukkan kemahadikjayaannya. Kita tidak bisa mengatur Allah. Allah itu tetap sayang pada kita, baik dalam memberi maupun tidak memberi. Maha lembut sama kita. Maka tidak boleh kita ujub. Bisa ujub dengan banyaknya murid,
bisa ujub dengan banyaknya pengetahuan, bisa ujub dengan banyaknya ilmu, bisa ujub dengan banyaknya ibadah yang dia kerjakan. Ini tidak boleh ada di hati kita, tidak boleh ada. Tidak boleh ada ujub. Ada ujub, hancur kita. Ada ujub, hancur. Maka kita dididik oleh agama. Saban hari jangan tinggal kita baca la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kemampuan pada diri kita kecuali bila ada kemampuan, bila ada kekuatan. Itu murni pertolongan dari Allah, bukan karena kita. Kita makhluk lemah, tidak berdaya, tidak mampu apa-apa. Pencapaian hidup yang kita dapat sampai ini malam itu murni bukan karena cerdasnya otak kita, murni karena sayangnya Allah sama kita. Kudu banyak syukur sama Allah di dalam hati kita. Tidak boleh kita sombong, ujub, tidak boleh. Begitu, itu murni kasih sayang Allah sama kita. Kalau rezeki diukur daripada level pendidikan yang tinggi, udah alamat kebo, udah mati dari dulu karena dia nggak sekolah. Begitu, nggak ada kecerdasan otaknya. Ayam udah mati dari dulu, tapi Allah bagi rezeki kepada hamba-hamba dan makhluknya, maka kebo pun masih hidup sampai sekarang, ayam masih hidup sampai sekarang, cicak hidup sampai sekarang. Allah baik. Bila kita dikasih rezeki kuat ibadah, kuat ngaji, itu bukan karena kita hebat, bukan karena kita sehat, tapi karena Allah pilih kita. Banyakin terima kasih sama Allah dalam hidup, banyakin bersyukur. Jangan congkak, jangan ujub, jangan merasa keren, jangan merasa hebat. Tidak ada apa-apanya. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia dicipta dalam keadaan lemah. Kemampuan yang ada karena Allah kasih, pengetahuan yang ada karena Allah kasih, dagang lancar karena Allah kasih. Banyak yang tahajud saban malam tapi dagangnya mencret. Banyak orang yang luar biasa puasanya tapi usahanya macet. Ini karena Allah. Maka banyakin baca alhamdulillah, alhamdulillah. Buat apa? Buat syukur. Maka bilalah kita dagang dalam hidup kita, kita buka laci kita ketika ngewarung, buka hari ini untung, kita ucapkan alhamdulillah ala kulli ni'mah. Alhamdulillah ala kulli ni'mah. Karena dagang kita untung. Kita besok buka lagi laci kita, kita hitung duit, ternyata rugi dagang kita. Hari itu kita ucapkan juga alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Bila enak hasilnya sama kita, kita ucap alhamdulillah ala kulli ni'mah. Bila enggak enak, bukan yang kita inginkan, kita harus ucap alhamdulillah ala kulli hal. Sebab segalanya Allah maha baik sama kita. Andai sekarang kita tidak dikasih duit banyak sama Allah kayak orang-orang, kita harus bersyukur. Bisa jadi kalau duit kita banyak nih hari ini malam kita belum ada di masjid, masih ada di puncak, masih ada di Bali. Untung duitnya dikit, daripada di rumah diomelin bini mulu, mendingan ngaji. Bener nggak? Kayaknya yang nyengir-nyengir ini nih, saya curigai ini. Itu begitu. Ini penting. Biar kita jangan ujub. Nggak ada yang hebat di kita. Apa yang mau hebat? Kita nggak ada hebat. Kuping kita isinya kotoran, mata kita tiap pagi bangun tidur keluarnya kotoran,
Dari mulut kita tidur keluarnya kotoran, dari hidung kita keluarnya kotoran, darah kita kotor, kencing kita kotor, dubur kita kotor, yang di perut kotoran. Mana mulianya kita? Tidak ada. Mulianya kita karena ada kasih sayang Allah yang diberikan nama kita. Maka kita banyakin bersyukur sama Allah, bukan mengagumi diri. Banyak orang lahirnya di Arab, itu Abu Lahab lahirnya di Arab, pamannya Rasulullah, begitu sukunya masih Quraisy. Kita ketika Allah tidak kasih hidayah, enggak jadi muslim. Kita ketemu juga kagak sama Nabi Muhammad, saudara juga bukan nama Nabi Muhammad, cucu juga bukan. Kita ketemu enggak, tapi kita beriman. Syukuri nikmat iman dan nikmat jadi umatnya Nabi Muhammad. Banyakin puja-pujian sama Allah, bukan kita ngagumin diri. Hebat gua, enggak ada yang hebat. Yang hebat Allah. Ketika ada orang muji, waduh bapak ini dermawan, tidak, Allah. Kalau anda tahu yang saya bagi sama yang enggak dibagi, banyakkan yang enggak dibagi. Bener enggak? Bener enggak? Nih kita ngasih kurban, sama duit kita yang enggak dipakai ngurban, banyakkan mana? Banyakkan yang enggak dipakai lah. Dilihat aja motor ada berapa umpamanya, kan itu juga rezeki juga dari Allah. Jadi kita enggak ada hebatnya lah, enggak ada hebatnya. Kita bisa zakat duit kita 100 juta, zakatnya kan 2,5%, 2,5 juta. Berarti kan yang ada di kantong kita 97,5 juta. Bener enggak? Banyak kan di kita, itu enggak ada apa-apanya. Maka kita bisa mampu zakat karena Allah kasih taufik di hati kita, bisa. Maka kita enggak perlu kagumin diri. Begitu kayak ngurban murah. Rokok Sampurna aja berapa sebungkus? 35 ribu. 35 ribu itu kalau sebungkus. Kalau 2 bungkus apa enggak udah 70 ribu? Udah sebungkus kali sebulan. 35 kali sebulan, 1.050.000 kali 10 bulan, 10.500.000 kali setahun. Hampir 13 juta. Malu hidupnya sama Allah. Ngerokok mau jalan terus, tapi tiap tahun nyari kupon mulu, kupon. Malu. Kalau ada yang ngaji nih ngerokok doyan, tapi Idul Adha nyari kupon, malu sama Allah. Hidup buat apaan? Hidup mau nyari kupon mulu, kupon, malu sama Allah. Buat rokok bisa. Kenapa bisa? Ada niat di hati pengen ngerokok, Allah kasih jalan. Bila di hatinya ada dorongan niat pengen ibadah, takut tahun depan Idul Adha enggak ngalamin lagi, keburu mati, maka dorongan itu mesti bakal dikasih jalan keluar sama Allah. Andai kita kuat ngurban, bukan karena kita hebat, bukan karena kita keren, bukan karena kita mampu, tapi karena Allah kasih kemampuan. Dan itulah makna la haula wala quwata illa billah. Banyakin baca la haula wala quwata illa billah. Saya ajarin anak-anak majlis tuh, dasar jangan tinggalin baca ini. Biar apa? Biar dikasih bahagia dunia dan akhirat. 100 kata kita orang. Kenapa? Untuk supaya hati kita tidak tergoyangkan. Ini sayang ibadah yang kita bangun, ngaji capek-capek, kalau kena ujub orang ada ganjaran, apa enggak rugi? Perbuatan sia-sia. Puasa yang dikerjakan ada ujub, enggak ada ganjaran. Baca tasbih yang dikerjakan ada ujub, enggak ada ganjaran. Baca ratib yang dikerjakan ada ujub, enggak ada ganjaran. Sedekah yang dikerjakan ada ujub, enggak ada ganjaran. Haji yang dikerjakan mahal-mahal ada ujub, enggak ada ganjaran. Umroh capek-capek ngumpulin duit buat umroh ada ujub, enggak ada ganjaran. Baca Quran lelah diri melotot-melotot liatin Quran, kagak ada ganjaran. Bila ada ujub, ini yang ibadah. Gimana kalau kita enggak ibadah? Maka surga itu tidak gampang.
Kita bukan sekedar sholat doang, tapi niatan muatan hati harus lurus. Kurban pun bukan ngambing doang. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa. Bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi lempengnya hati. Tidak ada ujub. Inilah yang bakal punya nilai di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujub adalah akhlak buruk yang tidak boleh dimiliki oleh seorang anak manusia muslim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan salasun muhlikat. Ada 3 perkara yang bisa menjerumuskan orang menuju nerakanya Allah meski dia tukang ibadah. Syukhun muta'. Pertama, pelit yang diperturuti. Duitnya banyak, kontrakan punya, tapi begayanya gaya orang susah. Mau ngurban aja nggak kuat, begitu. Mau sedekah aja nggak kuat, kayak orang miskin. Nanti di akhirat bakal repot, dia yang ditanya, yang menikmati orang yang kagak sayang sama dia. Waktu kita mati jadi barang warisan, belum tentu ingat sama kita kalau kita mati. Ini yang kayak begini nih bakal membinasakan kita. Capek-capek ngumpulin duit, pada akhirnya bukannya untuk ibadah, malah dia disimpen-simpen. Mau ngurban gak mau, di alasannya gua udah tahun lalu, udah. Begitu alasannya, enggak mau untuk ibadah, rugi, mati jadi barang warisan. Akhirnya anaknya kagak ingat yang ini rebutan ini, yang ini ngerebut ini. Kita mau disiksa di kubur, dia mah seneng-seneng, enak banget begitu. Laqad ghurirtu bid dunya, saya terpedaya dengan dunia. Ente enak anak-anakku, dapat rumah, dapat ini, yang capek saya yang ditanya di kubur saya sedekah kagak. Maka kata yang mati, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Tuhan kasih saya hidup, saya mau sedekah, udah kelewat, kata, udah kelewat. Dulu waktu masih hidup, pelit yang diperturuti jadi binasa kita. Wahawan mutba', hawa nafsu yang diperturuti. Yang ketiga, wa i'jabul mar'i binafsi, ujub. Ujub ini adalah penyakit yang sangat berbahaya dalam hidup dan kehidupan seorang muslim. Amaliah dia enggak bisa, boro naik lagi ke 7, ke 4 aja udah mentok, ditolak oleh malaikat. Kata malaikat langit keempat, kifu, berhenti wahai malaikat hafadho, wadribu bihadal amal wajasobi, buang ini ibadah. Bagus, menurutmu bagus, tapi aku dapat tugas sama Allah. Kebaca, nih orang ujub di hatinya. Ini nggak kelihatan orang. Ujub ini yang tahu diri kita. Makanya kenapa kita harus ngaji ilmu akhlak tasawuf? Karena ngebersihin diri kita. Kita nggak bisa menilai orang lain, tapi kita bisa menilai diri kita. Ada ujub nggak di hati? Muncul ujub, langsung baca la haula wala quwwata illa billah. Lo roda bisa muter karena digoes pedalnya oleh Allah, gitu. Lo bisa ibadah karena Allah kasih taufik, bukan lo yang hebat, yang goes. Lo menerima kebaikan yang goes. Kita ujub ndak benar. Ini yang harus dimunculkan dalam hati. Repot, akhirnya hidupnya siklusnya muter-muter dari sini kemari doang. Dulu masa muda dikorbankan kesehatannya waktu muda. Ini kesehatan namanya, begitu. Dikorbanin untuk nyari, ini namanya duit. Ini namanya duit, ini sehat. Waktu muda kesehatannya dikorbankan untuk nyari duit. Pas udah tua, duitnya dikorbanin untuk nyari sehat. Mau ngapain? Hidup muter kayak begitu doang. Pas udah tua, belanjanya primeri mulu. Tau primeri nggak? Begitu, ke situ mulu. Mau ngapain hidup yang kayak begitu? Mudanya dikorbanin buat nyari duit, sehatnya dihilangkan, biarin pala jadi kaki, kan jadi pala buat supaya dapat duit. Pas sudah tua, duitnya
diambur-amburin untuk nyari apa? Sehat. Coba dia demen berbagi. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah menolak penyakit. Maka Allah bakal jaga dia dari berbagai penyakit dohir, penyakit batin, biar sehat. Begitu, biar jangan mondar-mandir ke rumah sakit buat ngapain ngumpulin duit, buat rumah sakit capek kita. Begitu, mondar-mandir. Kemarin kita bayar BPJS, besok bayar tapera lagi. Begitu, emang tahu? Ya Allah, apa enggak tambah puyeng aja? Udah sedekah. Begitu, beli kendaraan buat kita di akhirat. Buat anak aja kita kendaraan, beliin motor NMAX, masa kendaraan kita di akhirat? Di Sirat yang jembatannya naik 1000 tahun, lurus 1000 tahun, turun 1000 tahun, 3000 tahun perjalanan, mau jalan kaki, naik kambing kecil banget, beli kambing pakai kecil banget, waktu dipotong bunyinya ma, nyari apa? Nyari maknya, berarti kambing apa? Anakan, yang gede, yang gagah, yang 7 juta, 8 juta, gede buat kita. Begitu, yang gagah tuh buat kita. Kalau kita duitnya banyak mah sapi sendiri biar bagus, jangan sepertujuh sendiri jadi enak. Mendingan naik Mercy sendiri daripada naik odong-odong betujuh, bener nggak? Ya Allah, Mercy mana kagak kenal lagi, pakai transfer online ya kagak kenal kita betujuh, mana yang 6 nenek semua lah, kita naik sapi bareng sama nenek, apa kagak rugi? Kalau sekeluarga mendingan kita bini anak kita 5 kan mendingan, bener nggak? Begitulah, ini kenal kagak apa kagak, udah tinggalnya di Labror, motongnya di Labror, betul nggak? Ya Allah, tinggal di Pondok Karya, waktu kita mati keluarga kita yang takziah tetangga orang Jawa. Hah? Tetangga orang Jawa? Iya tetangga. Waktu kita sakit yang nengok, yang besuk tetangga orang Jawa. Lah iya, masa kita ngorban di Jawa bukan di tetangga? Tangga dah di situ biar bener ibadah kita. Begitu, tinggalnya Pondok Karya, ya udah di Pondok Karya aja ngorbannya. Ngapa jauh-jauh? Itu kalau di kampung itu enggak ada yang ngorban. Kalau di Jakarta banyak juga dari orang ngerti. Lu yang kagak ngerti, udah diajarin, yang lain pada ngerti, emang tinggalnya di situ, ngorban di situ. Begitu. Tapi saya pengen di kampung, ya beliin lagi satu lagi buat di kampung. Begitu namanya bener hidup tuh, jangan sampai kagak. Begitu, supaya kita nih ibadah bukan menuruti hawa nafsu, tapi menurut ajaran agama. Tu'khadhu min aghniyaihim wa tu'ta li fuqaraihim, diambil dari orang yang berada di daerah itu, dibagikan dagingnya kepada orang-orang yang membutuhkan daerah itu. Enak begitu. Jadi biar bener itu mah, seneng aja orang jauh, susah tetangga yang takziah bagi. Begitu tetangga senangnya, biar girang bagi, ngorban di situ. Kita adanya di situ-situ dah. Begitu. Ini diantara supaya kita hilang penyakit ujub. Kalau orang jauh girang banget, walaupun kambingnya masih kecil juga girang. Ya sama. Kita bukan girang, Allah girang, cakep. Kita patuh sama agama. Ini biar kita ibadah ini benar. Singkatnya hadirin sekalian, bila kita beribadah, apakah bentuknya ibadah itu? Tasbih, tahlil, tahmid, sholat, puasa, zakat, haji, umroh, sedekah, infak, baca Quran, apa aja. Bila ada ujub di hati kita, amalan kita tidak diterima oleh Allah. Moga Allah selamatin kita, Allah jaga kita, Allah bersihin hati kita, buang dari hati kita akhlak-akhlak yang tercela, dan Allah isi hati kita akhlak-akhlak yang terpuji, bukan ujub tapi kesyukuran yang mendalam kepada Allah. Dengan itu
Allah tutup akhir hayat kita dengan keadaan terindah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Segini aja ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa dipersilahkan. Baik. Baik, sebelum pertanyaan ini, ada infak dari warung es teh poci Pak Bo Alabror, Rp363.000 untuk wakaf tanah atau pesantren, enggak usah libat kebun kopi. Mudah-mudahan infaknya daripada yang punya warung es teh poci Pak Bo ini diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Warung es teh pocinya makin berkah, makin maju, makin sukses. Segala hajat dunianya Allah kabul, hajat akhiratnya Allah kabul. Allah tinggikan anak keturunannya derajatnya, dan Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhum almarhumah semua yang beliau niatkan. Kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin. Al-Fatihah. Ada yang ditanya? Baik. Waalaikumsalam. Betul. Iya, di hati juga. Di hati juga. Baik-baik. Jadi bukan begitu. Jadi begini, ilmu itu ada dua, Ustaz Ali. Yang pertama adalah mengajarkan, yang kedua mengamalkan. Yang pertama mengajarkan, yang kedua mengamalkan. Mengajarkan itu kalau bahasa agama namanya tabligh, menyampaikan yang kita tahu tentang agama kepada orang lain. Yang kedua adalah tatbiq, mempraktekkan yang kita ajarin. Bila kita tidak mau, kata Abu Hurairah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ajaranmu ini banyak, apa perlu saya sampaikan apa tidak? Karena ada beberapa hal yang saya belum kerjakan." Maka kata Nabi, "Muru wa illam taf'alu, wanhau wa illam tantahu." Sampaikan ama orang walaupun Anda belum kerjakan, larang orang berbuat maksiat walaupun Anda masih doyan maksiat. Kenapa? Satu tugas udah gugur menyampaikan, yang tinggal satu lagi ngamalin. Kalau kita kagak, dua salah kita. Satu borong ngamalin, ngajarin aja enggak. Jadi dua salahnya. Maka mendingan salah satu dibanding kesalahan dua. Begitu. Sampaikan saja walaupun kita belum ngerjain. Lihat kiai-kiai itu, agim ke surga tuh enak, belum masuk surga belum. Agim tuh udah masuk surga belum? Belum. Ilmu, sampaikan ilmu, sampaikan.
Gitu. Walaupun kita belum haji, ada orang suruh ceramah haji, ceramah aja. Kalau kita bisa, karena yang dibutuhin bukan tahu tempatnya, tahu ajarannya. Begitu, tahu ajarannya. Kalau kita bisa ajarin, kenapa tidak? Begitu. Jangan kita beralasan kabur maktan, kesalahan mengambil konsep. Ada dua tugas agama, sampein, amalin. Bila kita takut begitu, ujungnya dosanya dua, nyampein kagak, apalagi ngamalin. Jadi akhirnya salah, dan itu pentingnya ngaji tasawuf. Begitu, kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Baik. Iya. Iya. Baik. Hukum ngorbanin orang lain, at-tadhiyah anil ghair namanya. Ngorban buat orang lain. Di dalam kitab Al-Iqna, Imam Khatib Asy-Syirbini jelaskan pada jilid 2, ngorbanin orang lain ada dua. Bisa saja orang lain ini masih hidup, bisa saja sudah meninggal dunia. Bila mana ngorbanin orang lain itu dan orang lainnya masih hidup, maka tidak sah kecuali seizin yang dikorbanin. Di dalam Iqna'nya, Imam Khatib Syirbini menyatakan wala tasihhu at-tadhiyatu anil ghairil hayyi illa biidnih. Tidak sah ngorbanin orang lain yang masih hidup kecuali harus seizin orang tersebut. Kita punya teman, saking sayangnya kita korbanin, enggak boleh kecuali tanya dulu, bang, saya izin, abang mau saya korbanin boleh enggak? Kata dia, enggak usah, saya juga insya Allah mampu. Maka enggak sah. Kata dia, boleh, terima kasih. Itu baru jadi. Bagaimana bila orang lain ini sudah meninggal dunia? Nah, berbicara orang lain yang sudah meninggal dunia, ulama berbeda-beda pandangan, ulama berbeda pendapat terkait ngorbanin orang lain yang sudah meninggal. Apa bapak kita, apa kakek kita, atau siapa aja. Pendapat yang pertama adalah tidak sah, tidak jadi dan tidak boleh. Alasannya tidak ada keterangan dari agama ngorbanin orang lain yang sudah wafat. Enggak boleh. Ini pendapat yang pertama. Kecuali ada wasiat. Kalau ada wasiat, dia pesen waktu hidupnya, tong babak nih enggak punya, moga lu nanti ada derajatnya, rizkimu luas, kalau lu duitnya banyak, baba meninggal lu korbanin ya. Kalau begini, sepakat semua ulama sah ngorbanin orang yang sudah wafat bila berwasiat kala hidupnya. Ini bagaimana bila tidak berwasiat? Bila tidak berwasiat, pendapat ulama ada dua. Satu, tidak sah ngorbanin orang yang sudah wafat yang tidak berwasiat. Barangkali ada kiai menerangkan enggak boleh, itu karena memang ada pendapatnya dari ulama begitu. Yang kedua, ada ulama mengata boleh ngorbanin orang yang sudah meninggal walaupun tidak wasiat. Dan pendapat kedua ini kami pribadi ikut sama ulama yang berpendapat boleh ngorbanin orang yang sudah meninggal dunia walaupun tidak berwasiat, karena min babi birril walad alal walid
termasuk baktinya anak kepada orang tua yang sudah tidak ada. Namun pendapat ulama yang kedua ini yang membolehkan kurban bagi yang sudah meninggal yang tidak wasiat, ada catatan haram makan dagingnya. Kita enggak boleh makan dagingnya. Kenapa? Di dalam hamisnya kitab Iqna ini dijelaskan karena sulit minta izinnya. Kita datang ke tanah kusir, kita bilang, "Mbak, gua korbanin baba ya, boleh enggak gua makan dagingnya?" Dijawab boleh juga, kabur kita, kabur. Benar enggak? Karena sulit minta izinnya, maka kita kalau ngorbanin yang sudah wafat haram makan dagingnya. Lalu bagaimana kalau kita jadi panitia? Cerdaslah dikit, dikasih punya orang, ditukar, si ini ngorbanin babaknya, si ini ngorbanin babaknya yang udah wafat. Daging dia buat ini, daging ini buat dia. Namanya cerdas, bagi punya orang agar supaya dianya boleh. Itu begitu. Gitu. Kita jangan mau kalau kita dikasih, kita tanya, kan korban saya buat almarhum Pak panitia, ngapa gua dikasih? Kata panitianya, ini punya orang biar bapak nyobain juga ledha. Oh iya, terima kasih. Takut punya saya doang, dosa sayanya nggak boleh dalam agamanya. Iya, saya juga tahu, kata panitia. Begitulah kita kalau jadi panitia yang mengerti agama. Maka saya kasih kabar gembira bagi para panitia kurban. Ini kabar gembira yang perlu kita tersenyum. Panitia kurban itu keuntungan besarnya masuk surga duluan kalau benar ngaji dulu jadi panitia. Iya, jadi panitia kurban itu masuk surganya duluan kalau benar. Kalau kagak bener, kagak ngaji, langsung jadi panitia aja paling dulu. Iya begitu, ngaji jadi panitia, jangan kagak ngaji. Begitu, ngaji, belajar. Kita jadi panitia tuh bagaimana korban sunat, bagaimana korban wajib, bagaimana hukum kulit, bagaimana ngaji. Jangan tidak ngaji. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa aja ibadah enggak pakai ilmu, apa aja jadi repot. Maka kita kudu ngaji. Jadi panitia negara KPU kudu ngaji, panitia pemerintah jadi presiden kudu ngaji. Intinya kudu amanah. Artinya amanah kudu berdasarkan ilmu apa saja. Jangan ilmu kira-kira cocok-cocokan, tapi harus muslim pasrah ama aturan Allah, aturan Rasulullah. Belajar ama guru fikih. Saya kan disuruh ngajar tasawuf, sebetulnya ya di Al-Abrar ini bukan guru fikih, mestinya bertanyanya sama yang ngajar fikih. Sebetulnya kita mah guru akhlak ini disuruhnya. Mungkin ada guru lain yang ngaji fikih, bisa ditanya bagaimana selayaknya jadi panitia dalam hal apa saja agar supaya kita lebih bagus di dalam beragama. Karena beragama ini enggak boleh segalanya harus berdasarkan ilmu. Ilmu ini penting dalam ibadah apa saja. Kayalah laksana kita jadi KUA, habis nikah sah, udah sah, baik. Itu si KUA nanya, lu udah nikah belum? Kata dia, udah pernah nikah belum? Belum, kan barusan udah. Itu cerai, namanya cerai. Gara-gara KUA-nya bodoh, enggak belajar jadi KUA, dia nanya pakai begitu.
lo udah pernah punya bini belum? Kan baru sudah. Dia bilang, ini ya gara-gara kawannya kagak ngerti, harus belajar jadi kawan. Intinya apa aja jadi panitia itu kudu ngaji. Karena ngaji ini nyelamatin, betul nggak? Apa aja kudu ngaji. Kalau nggak ngaji susah. Kita harapan kami siapa aja yang jadi panitia ngajilah, agar supaya kita tidak salah di dalam melakukan ibadah. Kan sayang capek kita jadi panitia tuh kasihan saya dalam hal apa saja, benernya aja disalahin. Lihat pengurus masjid tuh banyaknya kurus, bener aja disalahin, apalagi salah tuh siannya tuh. Maka ilmu ini penting di dalam kita belajar. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Saudara, saya minta izin, saya tidak ikut Aisyah di sini ya. Begitu ada ini, saya jangan sampai di Al-Makmur baca ratib dulu. Kalau baca ratib saya harus mulainya lama. Saya harus ngejar ke Al-Makmur ikut isanya. Tidak di sini, begitu berbagi waktu. Minta redonya sama pengurus, segini aja. Kita baca doa terakhir, baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang barakah, kesehatan yang barakah, rezeki yang makin barakah, usaha yang barakah, keluarga yang barakah, anak keturunan yang barakah, dan kaum muslimin yang haji pada tahun ini moga hajinya mabrur, yang ngorban pada tahun ini moga kurbannya diterima dan Allah jadikan tebusan dia makin tinggi derajatnya di sisi Allah. Amin. Al-Fatihah.